Oke guys, welcome back to my channel. Dalam video kali ini aku nak mereaksi satu lagi video dari portal militer Indonesia. Kopassus terpuruk, pasukan elit Indonesia terlempar dari jajaran pasukan elit dunia. So guys, kenapa pasukan elit Indonesia terlempar dari jajaran pasukan elit dunia? So sekejap sama-sama kita tengok. Dan tapi sebelum tu, jangan lupa like, comment, share and subscribe. So guys, jom sama-sama kita tengok kenapa pasukan elit Indonesia terlempar dari jajaran pasukan elit dunia. So guys, sebelum tu, kenapa aku pakai gelamping? Jiran tetangga aku kena jangkitan COVID-19. So aku baru lepas saring. Pengalaman yang amat menyakitkan bila disaring. So siapa yang pernah rasa kena saring COVID, dia tahu macam mana rasa. Memerikkan dan membedihkan. So guys, tapi alhamdulillah sudah selesai settle semua saring. So cumanya aku tunggu keputusan sama ada esok tengah hari aku pergi saring 18-19. So aku kena kuarantin 3 hari. 21 hari bulan aku akan dapat keputusan aku sama ada positif atau negatif. Aku harap hampa doakan aku supaya aku negatif. So guys, jom kita lanjut. Kita tengok Kopassus terpuruk, pasukan elit Indonesia terlempar dari jajaran pasukan elit dunia. So guys, jom kita semua tengok. 1, 2, 3. Saya itu terkejut, sedih dan kaget ketika di WA itu beredar Danjen Kopassus, sekarang sudah mantan karena sudah jadi Pangdam, Pak Secantiasa menyatakan dalam mungkin cuma 2 menit atau 3 menit lah video pendek, bahwa yang diperlukan Kopassus itu hanyalah kepastian hukum. Kopassus itu semua di dunia tahu bagaimana powerfulnya Kopassus. Hari ini Google saja, pasukan dunia yang paling mantap dari 20 besar, Kopassus nggak masuk lagi. Kopassus semakin terpuruk. Kopassus tak lagi masuk dalam 20 besar terkuat di dunia. Kenapa? Pakar militer soroti visi Jokowi, latihan saja tak bisa. Pengamat militer Koni Rakahundini Bakri menyoroti kekuatan tentara Indonesia saat ini, terutama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Koni menilai perkembangan kekuatan militer Indonesia sangat dipengaruhi oleh visi Presiden Joko Widodo. Dilansir dari tribunwow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Indonesian Lawyer Club di TV One pada hari Selasa. Awalnya ia mengungkit, yang membuat Kopassus tidak lagi menjadi satu dari 20 pasukan paling ditakuti di dunia. Kopassus itu semua di dunia tahu bagaimana powerfulnya Kopassus, papar Koni. Hari ini Google saja, pasukan dunia yang paling mantap dari 20 besar Kopassus nggak masuk lagi, ungkapnya. Ia menunjukkan pada pernyataan pahlawan nasional Jenderal Sudirman yang dikenal sebagai Panglima TNI pertama. Menurut Koni, saat ini TNI sendiri tidak memiliki wilayah untuk latihan. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Jenderal Sudirman menyatakan kita harus mempertahankan rumah dan pekarangan sendiri, paparnya, kalau untuk latihan saja sudah tidak bisa, itu bagaimana? Ungkit pakar militer tersebut. Ia juga mengungkit perpres pelibatan TNI mengatasi terorisme sebagai tindakan lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang sempat menuai kritik. Koni menambahkan bahwa TNI selama ini selalu mengalami keterbatasan tempat untuk latihan. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang mengubah konsep pertahanan negara menjadi berbasis maritim. Negara ini enggak pernah mengubah konsep pertahanannya, jelasnya. Ketika Presiden Joko Widodo menyatakan di tahun 2014 bahwa negara ini menjadi negara poros maritim dunia, saya menulis di mana-mana, kata Koni. Dengan demikian, konsep pertahanan TNI menjadi berubah, yakni lebih fokus pada mempersiapkan diri terhadap musuh-musuh dari luar. Jadi menghadap keluar, dipersiapkan keluar musuhnya, jelas itu, tegas dia. Koni menilai konsep itu tidak diterapkan dengan tidak adanya latihan-latihan TNI saat ini. Waktu Undang-Undang Pertahanan Keamanan 6 dan 7 keluar,
membagi hitam dan putihnya TNI dan Polri, seolah-olah keamanan dalam negara itu Polri, keluar itu TNI, jelasnya. Nah, TNI-nya enggak boleh keluar, itu yang masalah, tambah Koni. Jadi pertanyaannya adalah, kalau memang Jenderal Sudirman itu menyatakan bahwa kita itu harus mempertahankan rumah dan pekarangan sendiri. Kalau untuk latihan yang disampaikan Pak Sutioso tadi saya sudah tidak bisa, itu bagaimana? Latihan itu di mana sih maksudnya? Sekarang kita masuk ke undang-undang Perpres terorisme. Jadi menurut saya begini, tadi disampaikan Pak Sutioso, dididik, dilatih semuanya, terus nggak punya tempat. Negara ini nggak pernah merubah konsep pertahanannya. Ketika Presiden Jokowi menyatakan di 2014 bahwa negara ini menjadi negara global maritime fulcrum atau poros maritim dunia, saya menulis di mana-mana, harusnya kalau begitu TNI itu menjadi TNI outward looking defense. Jadi menghadap keluar, dipersiapkan keluar musuhnya, jelas gitu. Ini kan enggak. Jadi waktu Undang-Undang Pertahanan Keamanan itu TAP 6 dan 7 keluar, membagi hitam putihnya TNI dan Polri, seolah-olah pokoknya keamanan dalam negeri itu Polri, keluar TNI. Nah, TNI-nya nggak boleh keluar. Itu yang masalah. Makanya saya langsung ke masalah aja. Itu masalah satu. Yang kedua adalah masalah bahwa gini, dia nggak bisa punya tempat main di luar. Contoh tadi saya bisa gini, Amerika itu punya dideploy pasukannya ke 80 negara. 65 menghandle terorisme di seluruh dunia. Kita, tentara mau menghandle teroris di dalam negeri aja, susahnya setengah mati. Perpres untuk menggerakkan tentara untuk bisa melaksanakan itu tertunda 2 tahun. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya bukan bertanya atau salahkan polisi ataupun tentara. Kemana kita tuh pemerintah kita? Kenapa demikian permisif? Sebuah undang-undang diperlukan itu nggak pernah dibereskan. Dan saya cek ke DPR, di sini ada Pak Hasanuddin yang terhormat TBH. Katanya belum diterima malah sama Komisi 1. Itu lebih aneh lagi. 2 tahun proses itu. Jadi negeri ini aneh. Bicara perang proksi, bicara perang modern, bicara perang apapun namanya itu. Ngurusi undang-undang atau sebuah aturan agar tentaranya bisa digerakkan, yang tadi dilatih dan lain-lain itu nggak bisa disiapkan. Oke guys, itu video kita kali ini. So itu alasan-alasan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Indonesia mungkin, yang mengatakan Indonesia tak senarai dalam 20 pasukan elit dunia. So walaupun kita tahu Kopassus Indonesia memang terbaik dan ganah, tapi kuasa nanti satu hari Kopassus Indonesia bergabung dengan Paska Malaysia akan menjadi lebih kuat pada satu hari nanti untuk membebaskan Palestin dan membebaskan dunia dari cengkaman musuh-musuh Islam. So guys, jumpa lagi di video. Jangan lupa doakan aku untuk supaya tak ada apa-apa dalam ujian saringan COVID-19. Doakan aku supaya aku negatif. Jika jumpa lagi di video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.